Selamat siang teman-teman dan Pak Ali. Pada hari ini kami berdua akan mempresentasikan laporan kegiatan tugas wawancara pada bab Bhinneka Tunggal Ika, dan judul kegiatan kami adalah wawancara pengalaman dan dampak dari tindakan intoleransi terhadap individu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jemima Gendis Krenafuk dan saya Gladys Kalista Abigail. langsung saja kita mulai dari laporan kegiatan tugas wawancara kami. Waktu dan tempat adalah di hari tanggal Selasa 28 April 2026. Waktunya jam 3:40 sampai jam 5. Tempatnya adalah di rumah narasumber. Sebelum kami mendatangi rumah narasumber, kami mengabari dan minta izin terlebih dahulu kepada narasumber mengenai ketersediaan narasumber untuk diwawancarai dengan menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Setelah narasumber menyetujui dan bersedia untuk diwawancara, kami akhirnya pergi ke rumah narasumber. Setelah kami sampai di rumah narasumber menyambut dengan baik kedatangan kami. Kami beristirahat sejenak dan kami langsung melakukan wawancara di teras rumah narasumber. Kami menyampaikan sekali lagi maksud dan tujuan kami untuk wawancara, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai dampak nyata dari tindakan intoleransi yang dialami narasumber di dalam kehidupan bermasyarakat. Wawancara berlangsung sekitar 30 menit. Fokus pembicaraan kami yaitu pernyataan dan pertanyaan mengenai perlakuan intoleransi yang pernah dialami narasumber terkait dengan perbedaan kepercayaan. Narasumber kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya beberapa tahun silam di lingkungan tempat tinggalnya. Narasumber menjelaskan bahwa intoleransi yang dialaminya berupa pengucilan sosial dan ujaran-ujaran yang merendahkan kepercayaan dari agama yang dianut oleh narasumber. Narasumber juga menjelaskan perasaannya saat mengalami intoleransi tersebut. Perlakuan tersebut awalnya hanya pertanyaan-pertanyaan singkat seputar agama narasumber, tetapi kemudian pertanyaan tersebut mulai mengarah ke pembahasan yang merendahkan. Tidak hanya sampai di situ, perilaku intoleransi tersebut juga berupa tindakan mengejek dan menertawakan agama yang dianut oleh narasumber. Kami kemudian menanyakan bagaimana respon dan dampak yang beliau rasakan terkait perilaku intoleransi yang dialaminya. Narasumber menjelaskan bahwa respon yang ia berikan hanya tersenyum tipis dan tidak membesarkan masalah tersebut. Hal tersebut juga tidak memberikan dampak yang besar terhadap keseharian beliau. Hanya saja perilaku tersebut membuat beliau kesal. Kami juga menanyakan alasan mengapa narasumber memilih untuk tetap tinggal dan tidak memilih untuk pindah. Beliau menjelaskan bahwa pengalaman yang ia alami bukanlah alasan ia harus pindah, karena tidak semua warga di lingkungan beliau bersikap seperti itu kepadanya. Perlakuan yang dialami oleh beliau ia jadikan menjadi sebuah pembelajaran yang beliau sampaikan kepada anak-anaknya bahwa hidup bertoleransi itu penting. Setelah selesai wawancara, kami berterima kasih kepada narasumber atas kebersediaan dan informasi yang sudah disampaikan. Dan setelah itu kami pulang ke rumah kami masing-masing. Lalu, pengalaman dan pembelajaran yang didapat. Yang pertama, pengalaman yang kami dapat adalah mengalami secara langsung proses wawancara dan memahami dinamika interaksi dengan narasumber. Yang kedua, mendengar cerita nyata tentang dampak intoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghadapi situasi emosional saat narasumber menceritakan pengalaman pribadinya. Yang keempat, belajar menyesuaikan cara bertanya agar tetap sopan, namun tetap menggali informasi. Lalu, pembelajaran yang kami dapat adalah pentingnya sikap toleransi dan pentingnya menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada kesabaran dan pengendalian diri dalam menghadapi perlakuan yang tidak adil. Yang ketiga, pentingnya empati, yaitu memahami perasaan orang lain dari sudut pandang mereka. Yang keempat, ada keterampilan komunikasi khususnya dalam bertanya dan mendengarkan secara aktif.
Yang terakhir adalah kesadaran bahwa lingkungan yang terbuka dan menghargai keberagaman sangat berpengaruh kepada kenyamanan hidup seseorang. Yang keenam ada evaluasi kegiatan. Yang pertama, kekurangan dalam memahami tugas yang diberikan karenakan tugas yang tertera di buku dan apa yang dijelaskan guru cukup berbeda. Yang kedua, wawancara mendadak dikarenakan baru memahami tugas yang diberikan. Yang ketiga, tempat wawancara kurang sepenuhnya kondusif karena berpotensi terdapat gangguan dari lingkungan sekitar. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan masih cenderung umum dan belum digali lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan sudah sopan, tetapi bisa dibuat lebih komunikatif agar terasa lebih dekat dengan narasumbernya. Yang ketujuh itu ada dokumentasi. Berikut adalah dokumentasi kami mengenai sesi wawancara di teras rumah narasumber. Dan yang ke-8 ada penutup. Sebagai penutup, kegiatan wawancara ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengalaman yang dibagikan oleh narasumber menjadi pembelajaran berharga bahwa perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan dapat menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Oleh karena itu, sikap saling menghargai dan empati perlu ditanamkan sedari kecil di dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang harmonis. Sekian dari kami. Terima kasih.